Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami datang di dalam rumah Tuhan. Dan sebentar kami akan membaca firman Tuhan dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Engkau memberikan hikmat kepada kami sehingga kami boleh mencerna dan mengerti apa yang Tuhan berkenan untuk kami mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Wahyu pasal yang kedua. Ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. 4 ayat saja kita akan renungkan pada pagi hari ini. Wahyu pasal yang kedua, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Dan kita akan baca secara bergantian. Saya akan membacakan ayat yang genap. Dan Bapak Ibu bergantian dengan saya di dalam ayat yang ganjil. Wahyu pasal kedua, ayat 8 sampai dengan ayat ke-11. Demikian firman Tuhan kepada jemaat di Smyrna. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Ayat 9. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita, sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kira-kira 1 tahun sebelum dari kehancuran tempel tahun 70 di Yerusalem oleh Jenderal Titus ketika dia membawa pasukannya masuk ke sana dan kemudian merobohkan bait suci di Yerusalem tahun 70. Setahun sebelumnya adalah seorang bayi yang lahir di daerah tersebut yang kemudian diberi nama Polycarpus. Dia adalah satu dari 3 orang yang kemudian disebut sebagai the Chief Apostolic Fathers. 3 Bapak Apostolik yang pertama. Apa itu Bapak Apostolik? Mereka adalah murid dari para rasul. Bersama dengan Clement dari Roma dan Ignatius dari Antioquia, Polycarpus dari Smyrna adalah satu dari 3 Chief Apostolic Father. Catatan sejarah yang amat kuno dari orang-orang besar seperti Irenaeus, Tertullian, dan Jerome, ini semua bapak-bapak gereja yang penting, mengatakan bahwa Polycarp adalah murid dari Rasul Yohanes. Tulisan-tulisan terdahulu tentang Polycarp mengatakan dia adalah seorang yang zealous, seorang yang penuh dengan materai, seorang yang penuh dengan api, seorang yang berdiri di atas kebenaran dengan begitu kuat. Konon dia pernah bertemu dengan seorang pengajar Marcionisme, pengajaran bidat. Dan kemudian orang dari Marcion itu mengatakan kepada Polycarp, apakah kamu kenal siapa saya? Dan Polycarp mengatakan kepada orang itu, I know who you are the son of the devil. Aku tahu siapa kamu adalah anak iblis. Polycarp adalah seorang yang begitu kuat. Dia menjaga domba-domba dari serigala. Tetapi dia juga adalah seorang yang penuh dengan cinta kasih. Di dalam sisi yang lain dia adalah seorang yang begitu peduli kepada gerejanya. Dia menjadi pemimpin gereja di Smyrna. Dia adalah seorang yang kuat, tegas, begitu berapi-api. Tetapi dia juga adalah seorang yang menekankan kasih di dalam menjaga dombanya. Mirip seperti gurunya Rasul Yohanes. Sayangnya Polycarp tidak hidup dengan kematian yang menyenangkan. Tahun 155, kira-kira dia sudah berusia 80-an tahun, 155, dia dimatikan di Smyrna, dia dibakar hidup-hidup di sana ketika orang-orang Yahudi di kota tersebut menghasut orang-orang Romawi untuk menangkap Polycarpus, pemimpin gereja di Smyrna. Tahun 155 kira-kira sudah berlangsung 60 tahun lamanya sejak surat Wahyu ditulis. Polycarp dia dibakar hidup-hidup sebagai martir karena menolak menyembah kaisar. Konon dia diminta untuk mengatakan kaisar adalah Tuhan. Tidak perlu menyangkal iman kepada Kristus, cukup tambahkan juga iman kepada kaisar sebagai penyelamat. Tetapi Polycarpus menolak melakukan hal tersebut. Dia dibawa ke stadion besar di kota Smyrna itu. Dan kemudian prokonsul, seorang yang mendakwa Polycarpus, dia berdebat dengan Polycarpus berjam-jam lamanya. Apa yang dilakukan dia memohon Polycarpus untuk mengurungkan niat gilanya mati demi Kristus. Dan kemudian selamat ketika menambahkan penyembahan kepada kaisar itu.
Dikatakan di dalam cerita banyak orang, prokonsul itu mengatakan kepada Polikarpus, bersumpahlah dan aku akan membebaskan kamu, hina Kristus dan sembahlah Kaisar. Dan Polikarpus mengatakan, dicatat 86 tahun aku melayaninya dan dia tidak pernah melakukan kesalahan kepadaku. Bagaimana mungkin aku menghujat rajaku dan juru selamatku? Kemudian prokonsul itu tidak menyerah, dia mengatakan kepada Polikarpus, kamu sudah tua Polikarpus, janganlah engkau sia-sia mendesakku untuk mematikan engkau. Cukup, bakarlah ukupan dan persembahkanlah itu atas nama Kaisar. Tetapi Polikarpus dia mengatakan, aku tidak akan melakukan hal itu. Sia-sia engkau mendesakku untuk bersumpah atas nama Kaisar. Dengarkanlah, aku menyatakannya dengan tegas, aku adalah seorang Kristen. Tak lama kemudian prokonsul itu belum menyerah, dia mengatakan kepada Polikarpus, aku punya binatang buas di sini, kepadanya aku akan melepaskan kamu, kecuali engkau bertobat. Aku akan membuatmu dibakar dengan api, karena engkau meremehkan binatang buas jika engkau tidak bertobat. Bertobat maksudnya menyembah Kaisar. Tapi Polikarpus mengatakan, engkau mengancam aku dengan api yang membakar selama 1 jam, dan kemudian padam, tetapi engkau tidak tahu tentang api yang lain, yang kekal, yang akan disediakannya bagi orang-orang fasik. Mengapa engkau menunggu? Polikarpus katakan, lakukanlah apa yang engkau mau. Tak lama setelah itu orang-orang mulai mengumpulkan kayu dan ranting, terutama orang-orang Yahudi di Smyrna, dan kemudian api itu dinyalakan, dan konon Polikarpus yang dibakar, dia tidak langsung mati oleh api itu, maka kemudian Algojo dia membawa spear, satu tombak yang panjang, dan menusuk Polikarpus di situ sampai ia mati. Tetapi tidak sebelum Polikarpus menaikkan doa terakhirnya, dan saya kutip di dalam bahasa Inggris, I bless you, Father, for judging me worthy of this hour, so that in the company of the martyrs, I may share the cup of Christ. Aku menguduskan namamu Bapa, karena engkau menganggap aku layak bersama dengan para martir berbagian di dalam cawan Kristus. Jika ada satu orang selain Yohanes yang bisa berkhotbah surat kepada jemaat Smyrna, dia adalah Polikarpus. Karena Polikarpus, dia punya kehidupan yang menggambarkan secara penuh apa yang dimaksudkan di dalam 4 ayat yang tadi kita baca surat kepada jemaat Smyrna. Karena hidup Polikarpus adalah gambaran langsung seorang yang menanggung penderitaan begitu besar, dan seorang yang setia sampai mati, dibawa belas kasihan Tuhan oleh tangan orang-orang yang jahat itu. Seperti yang dikatakan di ayat 9, oleh jemaah iblis. Gereja dan kota Smyrna ada di dalam relasi yang kompleks, Bapak Ibu sekalian. Kota Smyrna sampai sekarang masih ada, satu-satunya kota dari 7 jemaat ini yang masih berdiri, sekarang namanya Izmir di Turki, adalah kota yang sangat indah. Mereka kota yang cukup kaya, mereka juga kota pelabuhan yang besar, mereka juga adalah kota yang bahkan dikatakan salah satu yang terindah di seluruh Asia, sehingga dalam bahasa Inggris mereka menyebut diri mereka the first in Asia. Dia adalah kota juga yang sangat-sangat Romawi. Smyrna sepenuh hati memberikan diri mereka bagi penyembahan kepada Kaisar. Berbeda dengan Efesus yang menempatkan Athena sebagai pusat kotanya, Smyrna menempatkan di pusat kotanya patung Kaisar. Tahun 26 Masehi, jauh sebelum surat Wahyu dituliskan, tahun 90, jauh sebelum Polikarpus lahir, Smyrna adalah kota yang pertama-tama membangun kuil untuk pemujaan Dewi Romawi, Dea Romana. Dia juga adalah kota yang membangun tahun 26 Masehi sebuah kuil besar untuk Kaisar Tiberius disembah di sana. Kaisar pada masa itu dianggap sebagai dewa yang mewakili para dewa-dewa di angkasa memimpin Romawi. Karena itu dikatakan Smyrna adalah kota yang sangat Romawi. Tapi uniknya Smyrna juga adalah kota yang sangat Yahudi. Orang-orang Yahudi mereka juga banyak yang tinggal di Smyrna. Mungkin mereka berdagang di sana, mungkin mereka berbisnis di sana. Tetapi Smyrna dia bisa dikatakan kota Romawi in one side, and so Jewish in another side. Yahudi itu mereka benci para Romawi. Mereka tidak suka dengan penyembahan kepada Kaisar. Mereka tidak suka penyembahan kepada dewa-dewa. Orang Yahudi memandang orang Romawi adalah orang-orang yang barbar. Tetapi yang lebih dibenci oleh orang Yahudi adalah kedatangan orang-orang Kristen di Smyrna. Tiba-tiba 2 orang ini yang saling membenci, Romawi dan Yahudi, mereka bergandengan tangan bersama-sama. Sekarang punya musuh yang satu yang namanya orang-orang Kristen itu.
Kita bisa bayangkan apa yang terjadi ketika orang Kristen ada di satu kota yang diapit oleh dua kelompok ini. Orang-orang Yahudi yang membenci mereka karena Yesus Kristus jelas. Dan orang-orang Romawi yang membenci mereka karena orang-orang Kristen mereka setiap kali membicarakan Injil mengancam pemerintahan Romawi yang korup. Maka orang-orang Kristen di Smyrna ada di satu tempat di dalam kesulitan yang besar. Ayat 9 mencatat gereja di Smyrna ada dalam kesusahan dan kemiskinan. Di dalam bahasa aslinya great poverty and great distress. Kesusahan besar, kemiskinan besar. Tinggal sebagai orang beriman diapit oleh dua kelompok yang membenci mereka, maka double kesulitan dari orang-orang Kristen di Smyrna. Kita bisa bayangkan hari ini bahkan mungkin lebih dari tempat-tempat yang hostile, karena orang-orang Kristen pada masa itu, saat kalinya mereka mengaku mereka adalah seorang Kristen, di momen itu, di momen yang sama, mereka akan kehilangan pekerjaan mereka. Mereka akan kehilangan pekerjaan mereka karena orang-orang Kristen adalah sekelompok orang-orang baru yang aneh sekali, yang tiba-tiba muncul di tengah sosial yang sudah terbentuk. Di dalam sebuah kemasyarakatan yang sudah jadi itu, tiba-tiba muncul orang-orang Kristen yang punya pesan yang aneh dan punya gaya hidup yang aneh. Dan mereka membuat banyak orang irritated dengan mereka sehingga mereka kehilangan pekerjaan mereka. Tidak ada pekerjaan berarti tidak ada makanan. Kesusahan dan kemiskinan langsung digaransikan kepada orang Kristen. Dan lebih buruk lagi, secara sosial menjadi Kristen juga artinya dibenci dan menjadi kambing hitam untuk setiap masalah sosial pada masa itu. Mengapa demikian? Karena orang Kristen ribuan tahun yang lalu adalah seperti orang-orang ateis. Kok bisa orang-orang Kristen seperti orang ateis? Saudara, mereka tidak punya kuil. Ketika orang-orang pergi ke kuil dan menyembah para dewa, orang-orang Kristen tidak pergi ke kuil manapun. Mereka tidak punya imam, semua berhala punya imam, yang kemudian orang-orang itu akan membawa korban, dan kemudian imam itu akan mempersembahkan korban. Orang Kristen juga tidak pernah membawa korban. Mereka juga tidak punya patung-patung untuk disembah. Setiap kali ada bencana alam terjadi di sana, mereka akan mengatakan orang-orang Kristen yang ateis ini membuat marah para dewa. Setiap kali ada kejahatan di sana, mereka akan mengatakan pasti orang-orang Kristen yang tidak beragama ini yang melakukan kejahatan tersebut. Belum lagi seorang bernama Kaisar Nero yang muncul di tengah-tengah Romawi sebagai pemimpin yang begitu kejam. Dia adalah orang yang sinting, dan dia suka membakar kota Romawi, dia suka melakukan banyak kejahatan. Tapi dia juga mau tampil sebagai orang baik. Maka dia mengatakan orang Kristen, mereka yang membakar Romawi, mereka yang melakukan kejahatan, mereka yang melakukan itu semua kerusakan di Romawi. Dan masyarakat mereka percaya Kaisar Nero. It must be a Christian. Pasti orang Kristen yang melakukan semua kejahatan ini karena mereka tidak bertuhan. Tetangga-tetangga akan mengatakan kepada kamu, apa kamu bilang kamu orang apa? Orang Kristen. Oke, di mana kuilmu? Oh, kami tidak punya kuil. Di mana imammu? Kami tidak punya imam. Ada sih, tapi dia sudah di surga. Orang akan gak bisa paham hal tersebut. Dan mereka menjadi public enemy dari orang banyak begitu cepat. Mereka adalah sasaran empuk. Mereka adalah orang-orang gila yang meyakini seorang yang mati dan bangkit. Mereka adalah orang-orang gila yang tidak berani membalas kejahatan dengan kejahatan. Mereka adalah kambing hitam seluruh orang pada masa itu. Maka Romawi menjadikan mereka kambing hitam di dalam perpolitikan mereka yang kacau. Orang Yahudi membenci lagi mereka karena mereka juga mengancam posisi orang Yahudi yang mendapatkan kemudahan di tengah Romawi. Khusus orang Yahudi, mereka tidak harus menyembah kaisar sebagai Tuhan. Mereka cukup menyembah kaisar sebagai penguasa atau pemimpin. Mereka takut orang Kristen mengancam kebebasan itu. Maka Romawi dan Yahudi mereka sekarang bersama-sama di Smyrna. Mereka punya musuh bersama untuk dipersalahkan akan segala sesuatu. Jadi tidak hanya kemiskinan dan kelaparan, penjara dan kematian menunggu di setiap sisi kehidupan orang Kristen. Bapak Ibu sekalian, kita mungkin mengatakan apakah kondisi ini pernah membaik? Kita mungkin mengatakan sepertinya iya. Kondisi hari ini tidak seperti di Smyrna, betul ya? Saya kira safe to say mengatakan bahwa Bapak Ibu dan saya kita punya tempat yang cukup baik di tengah masyarakat di mana kita hidup hari ini. Ada hukum, ada pemerintah, ada kebutuhan ekonomi, jadi mereka juga butuh kita. Anda yang punya pekerjaan, punya pabrik, mereka juga butuh kita. Mereka pasti baik sama Anda. Anda juga butuh mereka, jadi everything seems better, betul ya? Keadaan terasa semakin baik. Tentu itu semua anugerah umum dari Tuhan yang kita harus syukuri. Tapi saya kira sangat naif jika hari ini kita dengan segala kemudahan dan kenyamanan hidup, kita merasa aman dan tentram di tengah dunia ini.
Apakah betul kondisi itu membaik atau cuma terlihat baik? Hari ini pun penganiayaan datang meski dengan bentuk yang berbeda. Saudara, ada satu cara untuk melihat hal ini. Coba kita lihat Wahyu pasal 17. Kita akan membaca ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Wahyu pasal 17 adalah salah satu bagian yang difavoritkan orang dari kitab Wahyu ini. Kita baca bergantian, Wahyu pasal 17, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan bacakan yang ganjil. Lalu datanglah salah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Ayat 2. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kejijikan bumi. Inilah cara Yohanes memberitahukan kepada kita penganiayaan hari ini. Suatu ketika dia dibawa ke satu padang oleh roh, dikatakan yang pertama oleh malaikat, yang kedua oleh roh, dan dia di sana dibawa untuk melihat satu penampakan yang begitu mengherankan Yohanes. Dia melihat seorang pelacur dan dia duduk di atas binatang yang banyak airnya, binatang dari laut. Dia bersundal dengan raja-raja dunia dan pelacur ini memabukkan penduduk dunia dan juga dia sendirinya menelan orang-orang kudus atau orang-orang percaya. Wanita itu adalah simbol dari seductive power, kuasa yang menggoda di dalam dunia ini. Dan dia bergandengan tangan atau bahkan menunggangi binatang dari yang banyak airnya. Itu simbol dari pemerintahan yang anti kepada Tuhan, anti Kristen. Dan bersama-sama pelacur ini, kuasa yang menggoda ini, dia bergandengan tangan dan dia ada di sepanjang zaman. Kalau Anda membaca pasal 17 ayat demi ayat ke bawah sana, maka Yohanes akan mengatakan dia melihat apa yang terjadi dengan binatang itu, dia ada dan tidak ada. Kemudian dia ada lagi, dan kemudian dia tidak ada lagi, dan kemudian dia ada lagi. Apa maksudnya yang Yohanes lihat? Binatang itu menggambarkan pemerintahan yang korup pada masa Yohanes, itu adalah Romawi. Tetapi juga kemudian Romawi itu hilang, tapi kita terus melihat ada pemerintahan yang anti kepada Tuhan. Dan wanita itu, dia selalu bekerja sama dengan binatang demi binatang yang muncul. Bukan Romawi, setelah itu yang lain. Setelah itu yang lain lagi. Setelah itu yang lain lagi. Dan Yohanes melihat semua hal ini terus berlangsung, kita tidak tahu sampai kapan, sebelum akhirnya binatang itu jatuh pada waktu Tuhan. Maka baik secara harafiah, binatang itu, dia mematikan orang, dia memakan darah orang-orang kudus, literal pada masa Yohanes, Romawi membunuh banyak orang Kristen. Tetapi juga secara simbolis, dia menghanyutkan sebagian dari mereka yang tidak dibunuh. Targetnya adalah gereja, orang-orang kudus. Maka sama seperti kekaisaran Babylon, pakai istilah Babel di sini, pelacur Babel. Babylon di masa Daniel, dia tidak membunuh semua orang Israel. Dia mengambil sebagian dari orang Israel, dia bawa ke Babylon, kemudian dijadikan orang Babylon. Ditawarkan makanan Babylon, ditawarkan gaya hidup Babylon, ditawarkan keenakan kemudahan hidup di Babylon. Pada masa Romawi, tidak semua orang Kristen dibunuh, sebagian besar diajak untuk menyembah dewa-dewa Romawi. Saudara, pada hari ini pun sama, tidak semua orang Kristen dibunuh. Kita tahu di daerah-daerah sulit, di daerah-daerah penganiayaan Korea Utara, di China, di Iran, banyak orang Kristen dibunuh secara fisik. Tapi sebagian besar dunia ini tidak membunuh Anda dan saya, betul ya? Tapi dia menggoda kita menjadi orang dunia ini. Bentuknya berubah, esensinya sama. Problemnya adalah kita terlalu sering melakukan yang Yohanes lakukan di ayat 6 bagian terakhir. Apa itu? Di ayat 6 bagian yang terakhir, Yohanes itu dia pertama dari jauh melihat pelacur Babel itu. Ada yang bagusnya, ada yang menjijikannya. Dia dibawa lebih dekat, bagusnya makin sedikit, yang menjijikan itu makin banyak. Ada emas-emasan, ada permata, tapi juga ada nama-nama hujat. Makin dekat lagi,
Dan dia lihat cawan yang dibawa pelacur itu dan diisinya adalah semua kenajisan, semua godaan dunia. Dan apa yang Yohanes lakukan? Ini yang gereja seringkali lakukan. Yohanes berdiri di depan apa yang dia lihat itu, pelacur Babel itu, dan dia heran. Bahasa aslinya bukan heran. Heran itu kan bingung ya. Bahasa aslinya itu marvel. Dia wow. Dia tidak bersundal dengan pelacur itu. Dia tidak mabuk oleh anggur dari pelacur itu. Tidak seperti orang-orang dunia. Tapi yang Yohanes lakukan adalah dia terpana. Netral, tapi terpana. Dan di ayat 7 dari Wahyu pasal 17, kemudian malaikat itu tarik Yohanes. Kenapa kamu heran sama dia? Kenapa kamu terpana? Why are you marveling? Gereja seringkali dia tidak tentu kompromi. Gereja mungkin tidak kompromi, tapi terpana. Apa itu terpana? Jinak. Berhenti di sana. Di depan apa yang dia lihat itu. Dan diam saja di situ. Saudara, ini menggambarkan kehidupan gereja hari ini. Kita perlu seperti Yohanes ditarik oleh malaikat itu. Dan mungkin ditabok sedikit. Kenapa terpana sama pelacur itu? Ini yang akan terjadi kepada pelacur tersebut. Wahyu 17 ayat 7 dan seterusnya. Gereja seringkali diam. Dia tidak berpaling. Dia fokus di tempat itu. Dan kemudian melihat apa yang dia saksikan. Berdiri diam. Saudara, dari pintu depan kita melihat memang betul ada tempat-tempat yang dianiaya secara fisik. Tetapi di pintu belakang yang seringkali, kalau Anda punya pintu belakang di rumah, gemboknya tidak sebesar pintu depan. Kita lupa bahwa di pintu belakang itu dia datang dengan bentuk yang lain. Dia bukan datang dengan penganiayaan fisik. Dia datang dengan godaan-godaan yang dipampangkan dengan sedemikian bagusnya. Seperti pelacur di Wahyu 17 itu. Dia bersama dengan Babel, pemerintahan yang korup. Dan digambarkan dia bekerja dengan ketenaran, kenyamanan, kemakmuran, keindahan, bahkan seni. Tapi membunuh. Maka perhatikan jika saudara punya anak, terutama anak-anak yang masih kecil. Lihatlah pendidikan mereka. Saudara, apakah saudara yakin bahwa pendidikan mereka itu neutral, good? Sesuatu yang subtle sekali, saudara, bicara tentang gender. Bagus bicara tentang gender. Tapi apa yang dimasukkan di sana, worldview yang kecil-kecil, yang mungkin bahkan kita tidak sadar ketika kita baca. Tentang kemanusiaan, good, covernya bagus. Tapi apa yang dimasukkan di sana, I don't mind kalau anak-anak itu harus belajar. Ada berbagai macam pandangan di dunia ini yang bahkan juga non-Kristen, saya tidak masalah dengan itu. Tapi setiap kali mereka, Anda sudah mengajarinya baik-baik, untuk ngomong sama guru kalau prinsip saya ini, di Indonesia belum terasa, but soon will be, mereka akan dikatakan, oh that's not nice, that's not kind. That's not kind, gak baik untuk punya prinsip dari imanmu, karena itu ofensif, mengancam. Di Indonesia mungkin belum, tapi saya rasa gak sampai 10 tahun. Saudara. Kita akan menemukan ini masuk di sekolah-sekolah, dan mungkin semua sekolah harus melakukan kalau itu kurikulum dari pemerintah. Kita sekarang hari ini cukup bersyukur karena agama yang mayoritas di Indonesia yang menahan itu, but soon it will be. Perhatikan juga film-film yang mereka tonton. Film-film kartun yang baru muncul, mereka tidak terang-terangan mengatakan kepada anakmu dan orang-orang yang kamu kasihi bahwa it's okay to be gay dan seterusnya. Enggak, tapi subtle. Adegan yang biasa dari film kartun dan di background agak jauh sedikit, agak blur sedikit, ada karakter yang gay. Itu membuat apa saudara? Membuat anak saudara itu merasa oh it's okay, it's common, itu biasa. Musik-musik yang mereka dengar, games yang mereka mainkan, saya tidak katakan mereka tidak boleh apa-apa dan saudara kurung di satu ruangan dengan buku Herman Bavinck, that's not the thing. Tapi saudara harus peka, are you sure that today is safe for your kids? Dan orang tua juga sama, saudara. Orang tua juga sama. Orang tua mungkin mereka merasa lebih aman, lebih terjaga, lebih punya prinsip. Maka dunia pakai cara yang lain untuk Anda yang lebih tua. Mereka tidak berusaha untuk menanamkan nilai-nilai baru mungkin. Tapi mereka memaksa Anda dan saya untuk play by the book. Bermain dengan aturan dunia ini. Asalkan tidak membuka mulut dan berbicara mengenai kebenaran, maka semua baik-baik saja. Kita disteril di dunia ini. Dan ketika orang tua Kristen itu disteril, maka korban yang pertama yang dunia akan dapatkan dari investasi mereka adalah anak Anda.
Saudara, kalau Anda punya platform, entah itu di sosial media, entah itu di kantor secara fisik, entah itu arisan, dan seterusnya, coba saudara tes. Pakailah platformmu untuk bicara tentang kebenaran yang kamu percaya. Mungkin mereka nggak akan langsung, ditendang gitu ya, Anda ditendang keluar. Mungkin nggak, but they won't like it. Mereka nggak akan suka dengan itu. Di luar sana banyak public figure yang punya platform besar untuk berbicara. Dan setiap kali mereka menggunakan itu untuk bicara tentang Injil, mereka di-cancel. Mereka kehilangan fans, kehilangan sponsor. Mereka kehilangan itu orang-orang yang mendukung mereka. Semua yang lain boleh bicara apapun, tapi khusus orang Kristen tidak boleh. Soalnya di Amerika itu ada survei sosial gitu ya. Orang ini dia pakai baju, gambarnya itu menghina Tuhan Yesus gitu. Tidak ada satu orang pun yang tegur dia. Tapi begitu dia pakai yang lain, tidak usah spesifik, apapun yang lain, orang langsung tegur, mau pukuli dia. Kenapa? Karena kamu ini menyinggung agama ini, apa segala macam. Tapi kalau itu orang Kristen, atau menyindir kekristenan, atau menghina, no one, gak satu pun membela. Tapi coba serang apapun yang lain yang bukan Kristen, dan saudara akan mendapatkan perlawanan yang besar. Gereja di Smyrna, mereka tidak mau diperlakukan demikian. Mereka tidak mau dibungkam, mereka tidak mau dijinakan, mereka mau menyuarakan kebenaran Injil, baik secara langsung atau melalui hidup mereka. Karena itu mereka mengancam semua orang tanpa terkecuali. Mereka mengancam Romawi, karena mereka menunjukkan bahwa Romawi pemerintahan yang korup. Karena mereka juga mengancam orang Yahudi, maka mereka juga dibenci oleh orang-orang Yahudi, karena mereka menunjukkan kepada orang Yahudi agama mereka adalah tradisi semata. Karena kebenaran Injil juga mengancam keeksklusifan orang Yahudi yang sudah playing by the book. Maka gereja Smyrna ditekan begitu rupa. Ia pun mewakili gereja-gereja yang setia. Saudara, waktu kita membaca surat kepada gereja di Smyrna dan saudara bandingkan dengan surat kepada jemaat di Efesus atau surat kepada jemaat di Pergamus dan seterusnya, saudara tidak akan menemukan di Smyrna ada hardikan Tuhan atau celaan Tuhan untuk Smyrna. Artinya Smyrna melakukan segala hal yang benar di mata Tuhan, tetapi tidak di mata dunia. Saudara, seandainya Smyrna memilih untuk play by the book, maka surat kepada jemaat Smyrna tidak cuma 4 ayat. Kalau Smyrna play by the book menjadi jinak, maka surat ini akan punya condemnation dari Tuhan. Tetapi Smyrna tidak lakukan itu. Kira-kira untuk gereja yang tanda kutip sempurna ini, apa yang Kristus katakan kepada mereka? Ada 3 hal Bapak Ibu Saudara sekalian yang kita juga harap kita dibangun oleh hal-hal tersebut. Yang pertama adalah Smyrna, perhatikan, Kristus berjalan bersamamu. Ayat 8, kepada malaikat jemaat di Smyrna. Ini satu cara penulis Yohanes untuk mengatakan kepada seluruh gereja tersebut, the spirit of the church. Kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Di pembukaan daripada surat ini, mereka mendapatkan deskripsi tentang karakter Kristus yang setepatnya mereka perlu dengarkan. He is the Alpha and the Omega, yang pernah mati dan hidup kembali. Saudara, deskripsi ini adalah penghiburan yang pertama-tama diberikan kepada gereja di Smyrna. Kamu mengalami perjuangan begitu berat, kamu mengalami perjuangan yang begitu sulit, inilah firman dari yang kekal. Bagaimana bisa yang kekal memperhatikan yang sementara, yang kecil di Smyrna? Bagaimana firman dari yang kekal itu bisa sampai kepada Anda dan saya yang kecil di Surabaya tahun 2024? Jawabannya di ayat 9. Because I know. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Saudara sekalian, aku tahu adalah satu penghiburan besar yang orang yang sedang berjuang di dalam penderitaan dia perlu dengar. Saudara, di dalam penganiayaan mungkin orang-orang Kristen itu seringkali merasa seorang diri. Di dalam berusaha menghadapi godaan mereka merasa seorang diri. Di dalam menghadapi celaka mereka merasa menanggungnya seorang diri, berjuang dan bertahan sendiri. Tetapi Kristus mengatakan, I'm the Alpha and the Omega. Aku yang mempunyai seluruh waktu, aku yang kekal, and I know semua kesusahan, kemiskinanmu. Gereja Smyrna dan semua orang yang berusaha untuk bertahan di dalam ujian, kita tidak sendirian. Ia tahu segala kesusahan dan kemiskinanmu.
Hari ini orang yang menekankan teologi kemakmuran, mereka lupa bahwa Kristus yang berinkarnasi di dalam dunia bukanlah raja yang tidak bisa disentuh dengan apapun. Dia adalah raja yang mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, dan truly live as a servant. Di manakah semua itu? Yesaya 53 mengatakan, dia menanggung segala penderitaan, dia dibenci, dia dihina, dia tidak masuk hitungan, dia raja yang turun untuk dipermalukan. Itulah jalan salib yang diambil. Jadi ketika Kristus mengatakan aku tahu, bukan sebuah konsep abstrak tentang Tuhan, tapi he truly knows. Ibrani mengatakan kita punya imam besar yang turut merasakan penderitaan kita. Dia tahu rasanya dicobai, dia tahu rasanya menanggung penderitaan. He knows. Problemnya Bapak Ibu sekalian, seringkali penderitaan membuat kita jatuh ke dalam dua ekstrim. Yang pertama adalah kompromi, kita tahu tentang kompromi, kita tahu hal ini. Tapi yang kedua adalah self-centered. Ketika orang berusaha bertahan, mereka seringkali kemudian fokus kepada dirinya sendiri. Dan kemudian justru penderitaan itu bukan lagi menjadi satu sarana untuk melihat Kristus. Mereka justru fokus kepada penderitaan diri mereka sendiri. Dan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang fokus kepada penderitaannya, kepada perjuangannya, dan bukan kepada Kristus, mereka akan self-pity, mengasihani diri sendiri. Mereka mungkin mengagungkan penderitaan tersebut. Mereka mungkin merasa besar oleh penderitaan tersebut. Mereka mungkin justru kemudian meninggikan dirinya, memohon semua simpati diberikan kepada mereka. Dan pada akhirnya mereka justru berkompromi dengan dosa yang tidak kelihatan. Gereja di Smyrna bisa jatuh akan hal ini. Maka Kristus mengatakan kepada mereka, kamu tidak boleh fokus kepada dirimu atau penderitaanmu. Kamu harus fokus kepada Dia yang kekal, yang mengerti penderitaanmu. Gereja di Smyrna tidak dibiarkan jatuh ke dalam hal tersebut. Saudara, dalam perjuangan iman Anda dan saya, kita sangat bisa jatuh di dalam hal ini. Saudara mungkin berusaha setengah mati untuk tidak kompromi di satu sisi, it's good. Tapi di sisi yang lain, saudara bisa jatuh kepada apa, saudara? Self-pity, mengasihani diri, atau sombong, lihat aku tidak seperti mereka. Atau saudara bisa jatuh lagi di dalam berbagai macam pencobaan yang lain. Karena ketika saudara bertahan, kalaupun saudara bertahan, tetapi tidak melihat Kristus, saudara akan meninggikan sesuatu yang lain. Even your church, bahkan gerejamu. Mari kita buka 1 Petrus pasal yang kedua, ayat ke-21. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 21. Petrus mengerti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam surat Wahyu ini sebelum daripada surat Wahyu ditulis. 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Di ayat 22 sampai 25 kita mendapati teladan itu secara konkret, ya dicaci maki, ya tidak membalas. Yang menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan dirinya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Itu konkret apa yang Kristus lakukan. Tetapi di ayat 21, it's so much more daripada itu. Apa yang Kristus lakukan di dalam setiap penderitaan yang Dia harus terima, Dia fokus kepada Bapa yang mengutusnya. Bagaimana dengan Anda dan saya? Gereja di Smyrna, mereka fokus kepada Kristus yang berjalan di tengah gerejanya. Yang kekal, yang telah mati dan bangkit. Saudara, ketika mereka melihat orang-orang Kristen, secara nyata keluarga mereka itu ditangkap, diadili, dan dibunuh. Mereka cuma bisa berpegang kepada ini. Karena aku tahu, yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan bangkit, Dia bersama dengan gerejanya. Yang kedua, saudara, setelah Kristus berjalan di tengah gerejanya, Kristus juga menjadi sumber penghiburan. Kadang-kadang saudara, kita melihat orang-orang di daerah yang sulit, kemudian kita di dalam persekutuan doa kita doakan itu gereja di Iran, itu gereja di Korea Utara misalnya. Mungkin kita mendengar dari Pak Tong cerita tentang pendeta-pendeta di China yang ditangkap, hilang, keluarga yang nggak tahu hidup atau mati. Tapi ketika orang itu ada yang bisa diwawancara dan ditanya, mereka bisa punya sukacita. Dari mana ya sukacita itu? Dari mana itu sukacita? Dari mana itu kekuatan? Itu sesuatu yang tidak masuk akal. Bagaimana bisa bertahan? Bahkan bertahan dengan sukacita. Jawabannya hanya satu, karena mereka dihibur Kristus. 1 Petrus pasal 5 ayat 10.
Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Saudara bisa baca 1 Petrus 5 ayat 10 di dalam 2 penekanan. Saudara. Yang pertama, bahwa penderitaan ini sementara, kemudian Kristus memberikan kekuatan dan mengokohkan kita secara final di akhir surga. Tapi juga bisa dibaca di yang kedua, menuju ke sana dia melengkapi, dia meneguhkan, dia menguatkan, dan dia mengokohkan. Saudara, kekuatan yang otherworldly, ada kekuatan yang miraculous, ada kekuatan yang sungguh-sungguh adalah mujizat ketika orang-orang dianiaya sedemikian rupa, menderita baik secara fisik atau secara emosional, secara jiwa, dan mereka bisa bertahan dengan sukacita. Karena kekuatan itu memang bukan dari dunia ini. Itu bukan sesuatu yang saudara bisa pahami. Itu bukan sesuatu yang saudara bisa usahakan dengan argumen, dengan baca buku. No. Itu adalah sesuatu yang sepenuhnya dari Tuhan. Maka saudara, kita pasti pernah membayangkan ya, seandainya penganiayaan itu di depan mata kita, apakah kita bisa bertahan? Mungkin kita katakan, wah, tidak berani jamin. Saya mungkin tidak bisa bertahan. Saya mungkin tidak bisa beriman loh. Tapi saudara, di dalam iman kepada Kristus dan melalui pernyataan dari kitab suci, saya percaya saudara, jika kita ada di dalam Kristus, ketika waktunya tiba, kita punya kekuatan untuk bertahan. Pertanyaan, apakah saudara dan saya mempersiapkan diri untuk suffering atau tidak? Saudara, penderitaan memang menghasilkan ketekunan dan karakter Kristus di dalam diri orang Kristen. Penderitaan bisa secara fisik, bisa bukan secara fisik. Tetapi juga ada penghiburan yang sejati di dalam Kristus. 2 Korintus 1 ayat 5, saya kutip dalam bahasa Inggris. For just as we share abundantly in the suffering of Christ, so also our comfort abounds through Christ. Karena kita berbagian di dalam penderitaan Kristus, demikian juga penghiburan melimpah melalui Kristus. Mengapa bisa demikian? Simple. Karena setiap kali saudara menderita sebuah penderitaan, apapun itu, yang karena iman, saudara berbagian di dalam cawan yang sebetulnya adalah milik Kristus. Saudara tidak dibiarkan meminum seluruh cawan itu, saudara mengicip cawan tersebut. Filipi pasal yang pertama ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Cawan penderitaan itu pertama-tama milik Kristus. Kita bukan orang-orang yang mencari sumber kesulitan hidup, cari-cari kesulitan, enggak. Ketika kita menanggung kesusahan karena iman, kita berbagian di dalam cawan Kristus. Dan karena kita berbagian di dalam cawan Kristus, percayalah saudara akan mendapatkan kekuatan untuk meminum cawan tersebut. Tidak semuanya sesuai dengan porsi yang Tuhan berikan di dalam kehidupan Anda dan saya. Kenapa bisa jangan takut? Di ayat 10 dikatakan jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Kenapa bisa jangan takut? Takut wajar dong. Siapa yang gak takut menderita? Siapa yang gak takut keluarga menderita karena iman? Secara manusia gak mungkin gak takut. Mempertahankan iman dari penderitaan siapa berani? Tetapi Kristus bisa mengatakan jangan takut, bahkan hendaklah engkau setia sampai mati. Sebab itu cawan Dia sudah ambil terlebih dahulu. Sebelum Anda dan saya menanggung apapun, di Getsemani Dia tidak menolak cawan tersebut. Dia membawa cawan tersebut, Dia menanggung cawan tersebut, Dia meminum dari cawan tersebut, sampai Dia dibawa ke Golgota, dan Dia disalibkan menanggung seluruh penderitaan dan dosa. Maka kita berusaha mengerti ketika Kristus mengatakan, kuk itu tidak berat. Yang harus kamu tanggung tidak melebihi kekuatanmu, karena Dia sudah menanggung yang lebih besar. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita dihadapkan dengan godaan, jangan kompromi, tetapi juga jangan fokus pada diri, tetapi mintalah kepada Dia kekuatan melewati godaan tersebut. Dia akan berikan kepada kita pertolongannya. Termasuk yang bukan fisik, saudara sekalian. Ketika saudara berusaha bertahan dari godaan dosa di depan mata saudara, saudara gak akan overcome itu dengan kekuatan saudara sendiri. Saudara pasti akan jatuh di dalam setiap godaan. Pasti, 100% pasti saudara jatuh. Kecuali saudara meminta kepada Tuhan. Di ayat 10 kita juga mendapati satu peringatan yang menghibur bahwa penderitaan
Dan kesusahan itu tidak selamanya. Di dalam ayat 10 dikatakan bahwa kita akan menanggung kesusahan itu 10 hari. Waktu yang genap disimbolkan dengan angka 10. Waktu yang genap. Dan kemudian setelah itu Tuhan akan datang kembali. Kalau saudara lihat Wahyu pasal 17, ini sebabnya Wahyu itu progresif dan paralel. Wahyu pasal 17, ketika Yohanes melihat tadi pelacur Babylon itu, kemudian malaikat menunjukkan apa yang terjadi kepada pelacur itu kemudian, dan setelah dari Wahyu pasal 17, pasal 18 menceritakan tentang jatuhnya Babel. Akan ada waktu di mana semua kejahatan itu dibawa dan diadili oleh satu penguasa yang sejati. Bukan kaisar, bukan juga kode moral saudara dan saya, tapi Kristus. Saudara sekalian, seorang bernama Miroslav Volf, ini seorang teolog dari Kroasia. Dia pernah mengalami perang Balkan dan melihat orang-orang yang dikasihinya itu meninggal dengan begitu sadis karena perang tersebut. Dan kita akan mengira orang seperti Miroslav Volf, seorang teolog ini, dia pasti akan benci violence, kekejaman, kejahatan. Dan betul, dia benci violence dari manusia. Tapi yang menariknya dia mengatakan, jikalau Tuhan bukanlah Tuhan yang akan membawa semua kejahatan kepada keadilan, maka kenapa sekarang aku tidak mencabut pedang dan membunuh musuhku? Mengapa sekarang aku harus mengampuni? Mengapa sekarang aku harus rekonsiliasi? Mengapa sekarang aku harus melupakan begitu pedihnya semua penderitaan ini? Miroslav Volf katakan karena Tuhan dia akan membawa pedang yang sejati itu pada akhirnya. Dia akan right all wrongs. Dia akan membenarkan semua yang jahat itu. Dia akan adili dengan adil. Dan baru karena Tuhan itu akan melakukan hal tersebut pada waktu yang genap. Aku, Volf katakan, bisa mengampuni musuh-musuhku. Saudara, orang-orang di Smyrna juga sama. Dia dikatakan kesusahan besar, kemiskinan besar. Namun Tuhan mengatakan engkau kaya. Mereka memfitnah kamu dan seterusnya. Memang kamu harus dicobai untuk sekian waktu lamanya, tapi hendaklah engkau setia sampai mati. Dan di bagian akhir dari ayat 10 dikatakan, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ini yang ketiga. Kristus berjalan di tengah gerejanya, fokus kepada Kristus. Kristus menghibur gerejanya. Yang ketiga, Kristus membawa hadiah. Mahkota kehidupan adalah hadiah tersebut. Ini adalah lambang kemenangan. Ini adalah lambang victory. Mereka yang sudah selesai bertanding, mereka mendapatkan mahkota kehidupan. Dan sebelum surat Wahyu, Rasul Paulus memahami perjuangan ini ketika dia mengatakan di Roma pasal 8 ayat 18, sebab aku yakin penderitaan zaman ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saat ini Paulus katakan semua ciptaan menanti dengan begitu pedih, tetapi penderitaan zaman ini yang terjadi karena dosa manusia tidak sebanding dengan apa yang Tuhan akan berikan. Yohanes juga mengerti hal ini dalam surat Kristus kepada jemaat di Smyrna. Dia mengatakan, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tiba-tiba semua penderitaan di dalam dunia ini menjadi tidak berat karena mahkota kehidupan tersebut. Saudara sekalian, ayat 11b menutupnya dengan demikian. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Kematian yang kedua, Wahyu 20 ayat 14 katakan, adalah kematian melalui lautan api, penghukuman Tuhan. Mereka yang menang tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Dan di dalam khotbah surat kepada jemaat Efesus saya mengatakan, siapa yang bisa menang? No one, kecuali Kristus. Saudara, konsep keselamatan orang Kristen yang sejati adalah sepenuhnya by grace alone. Saudara, waktu mengatakan dan membaca ayat 11b, saudara bayangkan saudara dari gereja Smyrna dan kemudian mendapatkan surat ini, siapa yang menang atau siapa yang overcome, yang berhasil melewati, ya tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Saudara, gereja Smyrna punya dua pilihan. Mengusahakan nasib mereka di tengah kota Smyrna yang begitu jahat, atau mereka mau berpegang pada iman kepada Kristus. Saudara, pada akhirnya pilihan yang rasional cuma yang kedua. Saudara. Mereka pun tidak bisa sesetia itu. Mereka dikatakan di sini setia, betul. Mereka dikatakan di sini gereja yang tanpa celaan Kristus, betul. But they won't make it.
Saudara dan saya, kita mungkin tidak dicela hari ini. Jika saudara ada di dalam kompromi, saudara harus bertobat. Jika saya ada di dalam kompromi, saya harus bertobat. Mungkin kita tidak lakukan itu. Tapi dengan kebenaran siapa saudara berusaha untuk setia sampai mati. Lagu kedua yang tadi kita nyanyikan mengingatkan kita, kemenangan adalah oleh iman. Saudara, the true overcomer, pemenang yang sejati yaitu Kristus, dia memberikan hal tersebut sebagai hadiah. Bagi mereka yang beriman kepada Kristus, mereka yang memberikan diri mereka kepada Kristus, mereka yang semasa hidup membayar mahal untuk berjalan setia dengan Kristus, pada akhirnya mereka tidak mengalami kematian yang kedua. Mereka akan mendapatkan hidup yang kekal. Saudara, mintalah belas kasihan Tuhan agar kita bisa setia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami baca dan renungkan. Kami bersyukur untuk teladan iman dari orang-orang yang mendahului kami. Seperti Polikarpus yang mati memegang imannya dengan teguh. Seperti banyak rasul yang lain. Seperti banyak murid Tuhan yang lain. Seperti banyak hamba-Mu yang lain. Kiranya kami pun berbagian di dalam cawan Kristus. Jika Engkau mengizinkannya kepada kami, kiranya Engkau juga memberikan kekuatan kepada kami menanggungnya. Dan kami berdoa gereja kami senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Jika Engkau menghendakinya, biarlah kami bertumbuh. Dan jika Engkau menghendakinya, biarlah kami mempermuliakan nama-Mu melalui hidup kami yang sementara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.